Terima kasih, Mas Yodi. Suara saya sudah terdengar belum? Terdengar baik, Pak Agus. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Yodi. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan dari kemarin kita mendengar beberapa philanthropic contributions dari berbagai sektor termasuk teori, praktis dan sebagainya. Mungkin hari ini kita akan lihat praktis bersama teman-teman yang ada. Nah, ini terkait dengan praktis yang kita lakukan berdasarkan partnership dengan Johnson & Johnson di Indonesia dan melalui Give to Asia beserta pemerintah Indonesia, khususnya pemerintah provinsi Dinas Kesehatan Kabupaten Serang. Jadi selama tahun 2013 sampai 2018, Project Hope dengan dukungan Johnson & Johnson melaksanakan sebuah program peningkatan keselamatan ibu dan bayi baru lahir yang kita namakan Saving Life of Birth, yang benar-benar bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap penurunan AKI dan AKB khususnya di Kabupaten Serang. Sebelumnya saya mau tanya dulu apakah slide-nya sudah kelihatan? Oke. Jadi dengan kolaborasi yang ada, kita ingin memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kematian dan kesakitan ibu dan anak melalui tiga prong misalnya sebenarnya. Pertama, terkait dengan peningkatan kapasitas penyediaan layanan kesehatan itu sendiri. Yang kedua, peningkatan akses. Dan tiga, peningkatan pengetahuan dan praktek hidup sehat di wanita dalam masa reproduksi dan anak-anak. Jadi prongnya adalah tenaga kesehatan tersebut, terus kemudian masyarakat, komunitas, sehingga meningkat aksesnya. Dalam peningkatan akses ini kita berharap bahwa kemudian terjadi interaksi kunjungan layanan kesehatan yang meningkat untuk pemeriksaan ANC dan kemudian juga untuk pemeriksaan pasca kelahiran, sehingga akan memberikan kontribusi terhadap angka kematian baik ibu maupun anak, seperti itu. Jadi dalam kegiatan yang kita laksanakan di Kabupaten Serang selama 6 tahun kurang lebih, itu mulai dari detailnya, mulai dari pelatihan-pelatihan terkait dengan asuhan persalinan, normal, kegawat daruratan, terutama lebih-lebih kegawat daruratan itu yang fokus terbesar yang kita lakukan saat itu. Termasuk pelatihan kader posyandu untuk bisa menjangkau, mencapai masyarakat, dan kemudian memberikan informasi edukasi terkait dengan pentingnya pemeriksaan ANC misalnya. Dan ini juga kami menempatkan staf di Serang yang juga bersama-sama dengan kader-kader posyandu dan teman-teman dari Puskesmas melakukan pendampingan pelaksanaan posyandu dan kelas ibu. Yang tidak kalah penting adalah adanya komite-komite kesehatan di desa, di mana perangkat desa, kepala desa, kemudian memberikan fasilitasi dan menunjuk kontak person yang ada agar pelaksanaan layanan posyandu, dampingan dari puskesmas dan masyarakat itu dapat diorganisir oleh desa itu sendiri. Nah, terakhir termasuk juga beberapa lokakarya kepemimpinan strategis di tingkat kabupaten untuk sebenarnya karena kita bekerja hanya di 6 kecamatan, otomatis itu hanya melibatkan berapa 9 puskesmas, tetapi pembelajaran yang ada kita share melalui lokakarya yang ada di tingkat kabupaten kepada semua puskesmas dan dinas kesehatan. Ini bicara framework aja, kerangka kerja yang kita laksanakan saat itu. Jadi yang ingin kita perkuat adalah linkage, hubungan antara komunitas dengan layanan kesehatan hingga dapat meningkatkan akses pelayanan kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas dari pelayanan tenaga kesehatan itu sendiri. Termasuk juga meningkatkan
demand. Jadi meningkatkan demand dari masyarakat sehingga providernya sendiri juga mampu untuk melakukan pelayanan-pelayanan terutama yang kegawat daruratan. Mungkin kita udah tahu why, what, where, and when, how, mengapa kita penting kita melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait dengan kematian, penurunan angka AKI dan AKB, karena Indonesia sendiri angka AKI dan AKB-nya relatif cukup dan masih cukup besar untuk ukuran-ukuran negara-negara di dunia yang kalau kita lihat bicara tentang PDB, tentang jumlah tenaga kesehatan, dan kemudian akses seperti itu. Nah, kita langsung ke dalam hasil dari kegiatan yang kita laksanakan. Jadi dari program ini dari sisi kegiatan perencanaan, implementasi, terus kemudian monitoring, evaluasi, kita melakukan beberapa kali berapa kali survei dan kemudian juga melakukan pencatatan hasil dari pelaksanaan kegiatan untuk memperbaiki sebagai langkah perbaikan dan rekomendasi untuk pelaksanaan kepada puskesmas maupun ke Dinas Kesehatan Kabupaten Serang sendiri. Ini beberapa dari hasil midterm review di tahun 2016 dan baseline di 2013 di 4 kecamatan. Waktu 2013 sampai 2016 kita bekerja di 4 kecamatan. Setelah itu kemudian di 2017-18 kita menambah menjadi 9 kecamatan dengan 9 puskesmas. Jadi kalau kita lihat di baseline pertama, antenatal care selama masa kehamilan itu yang tidak mengakses pelayanan itu angkanya sekitar 0,8% dari jumlah populasi yang ada. Dan di midterm review angka ini kemudian berkurang, itu yang kita harapkan. Jadi sekitar 0,6%. Karena sebelumnya yang sudah mengakses antenatal care itu sudah cukup banyak. Di baseline kita tuh 99,2%. Nah, di midterm review kita itu hampir 99,8% itu mengakses pemeriksaan antenatal care. Namun kalau kita breakdown dari pemeriksaan usia kehamilan, kedatangan pertama pada pemeriksaan ANC per trimester di baseline itu yang mengakses layanan di trimester pertama itu hanya 82,4% dari 99,2. Yang lainnya di mana? Mereka ada 13,7% datang di ANC di 4 bulan sampai 6 bulan atau trimester kedua, dan bahkan masih ada yang datang pada masa 7 sampai 9 bulan masa kehamilan atau di trimester ketiga. Nah, berdasarkan midterm review, ini yang sebenarnya kita ingin dorong agar sebanyak mungkin angka-angka terutama yang cukup kritis ya, kita lihat bahwa di 7 sampai 9 bulan di trimester ketiga itu harus berkurang cukup signifikan, seperti itu yang mengakses tersebut. Kita lihat di midterm itu 87,5% itu meningkat yang mengakses layanan di trimester pertama, dan kemudian ada penurunan di trimester ketiga. Nah, dalam peningkatan layanan akses ke layanan kesehatan, kita juga melakukan beberapa survei, terus kemudian juga model-model monitoring most significant change story.
dari beberapa dokter, bidan, dan kader. Termasuk juga kita menanyakan kepada mereka, apa sih yang meningkat dari yang sebelumnya berubah dari sebelum dan setelah mengikuti dan melaksanakan program yang kita kerjakan bersama di puskesmas ini. Dari dokter dan perawat, mereka merasa mereka lebih berkompeten dalam memberikan pelayanan PONEP. Sasaran kita sebenarnya waktu itu benar-benar kegawat daruratan. Bagaimana pelatih kemudian mendampingi untuk puskesmas bisa meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya untuk melayani hal-hal yang sifatnya gawat darurat terkait dengan kelahiran. Nah, yang kedua bidan mereka mengatakan mereka mampu memberikan pelayanan kesehatan anak, ibu dan anak, mulai dari ANC-nya, persalinan, pasca persalinan, termasuk juga asuhan bayi dan resusitasi. Kemudian dengan dukun bayi dan dukun ibu melahirkan serta kader-kader posyandu, mereka merasa menjadi lebih cukup dekat dengan komponen-komponen masyarakat yang ada di wilayah kerja mereka untuk bersama-sama bagaimana meningkatkan kesehatan ibu dan anak di lingkungan. Nah, kader juga kita tanya juga kepada masyarakat dan sebagainya, mereka merasa lebih mampu, lebih responsif, dan lebih terorganisir dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan layanan posyandu untuk kesehatan ibu dan anak. Karena mereka juga link dengan aparat desa, sehingga pada saat turun ke lapangan, fasilitasi dari masyarakat desa untuk mempromosikan, memanggil, dan kemudian juga memberikan informasi kepada masyarakat tentang adanya layanan itu berjalan. Dari 6 tahun yang kita laksanakan di sana, kurang lebih ada 84.000 direct beneficiaries, yaitu kalau kita bicara direct beneficiaries itu termasuk adalah kader yang terlatih, terus kemudian tenaga kesehatan, terus kemudian juga dukun bayi, kepala desa, termasuk juga kemudian ibu-ibu yang mendapat layanan kesehatan dari tenaga-tenaga kesehatan yang kita latih. Nah, kurang lebih ada 1.588, bukan kurang lebih ya, ini catatan kita, ada 1.588 kader itu terlatih, terus kita melakukan ada 362 seksi posyandu langsung ke masyarakat, dan Puskesmas Connect selama pendampingan itu dari proyek sendiri itu bisa menambah 9 mensupport penambahan 9 puskesmas yang kemudian naik kelas menjadi puskesmas PONEP. Nah, dari catatan yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Serang sendiri, kita lihat bahwa terutama angka kematian ibu itu dari tahun 2013 sampai 2017 menurun cukup signifikan, termasuk juga angka kematian bayi seperti itu. Nah, sebenarnya peran-peran dan kontribusi yang dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan, LSM bersama pemerintah dan juga didukung dengan pendanaan dari filantropi itu bisa memperkuat dan mempercepat proses peningkatan kapasitas dan akses sebenarnya. Memang peran pemerintah kalau kita lihat sebenarnya cukup besar di sini.
terkait dengan pengadaan tenaga kesehatan, pendanaan dan sebagainya. Tetapi begitu ada respon, kalau kita lihat sebenarnya di breakdown lagi di kecamatan yang diintervensi dan yang tidak diintervensi, yang kita intervensi itu juga termasuk kecamatan-kecamatan yang daerah sulit kategorinya. Fungsi-fungsi LSM, terus kemudian dalam konteks private partnership seperti itu memberikan katalisasi terhadap program pencapaian-pencapaian dan rencana pemerintah. Sepanjang kita selalu bergerak dan bekerja di dalam terus sistem yang ada mencapai tujuan yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Terus kemudian mungkin ini terakhir, kita juga melihat ukuran tingkat kepuasan masyarakat dari 2 kali studi review yang kita lakukan di tahun 16 dan di tahun 2018. Menurut masyarakat yang ada di sekitar yang mengakses layanan, posyandu itu dan rumah puskesmas itu lebih cepat merespon seperti itu. Baik juga lewat bidan desa dan sebagainya, itu lebih cepat merespon jika ada permintaan kebutuhan informasi maupun layanan dari masyarakat. Mereka juga mengatakan bahwa kader itu lebih enak sekarang bekerja memberikan edukasi dan lebih kompeten rasanya. Tidak hanya itu aja yang disampaikan, karena masalah gizi dan sebagainya itu juga diberikan kepada kader gitu. Kader jadi lebih bisa membuat masyarakat merasa lebih senang dan lebih nyaman karena pada saat pendampingan penguatan terhadap teknik komunikasi itu juga disampaikan kepada kader. Pelayanan gizi, pemantauan tumbuh kembang bayi, pendampingan ibu melahirkan serta informasi promosi kesehatan dan edukasinya juga lebih banyak dan lebih bervariatif dan meningkat. Yang terutama yang masyarakat sampaikan adalah kader lebih aktif dalam membantu untuk mendaftarkan, misalnya mendaftarkan untuk pemeriksaan, menemui bidan, ke puskesmas, bahkan juga membantu dalam mendaftarkan jaminan kesehatan untuk akses terhadap ibu hamil dan anak. Demikian pengalaman dari Project Hope dalam implementasi private partnership dengan bantuan filantropi, model-model filantropi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Serang. Terima kasih.